Alright, hey guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin. So, yep. Di kesempatan kali ini, Blay, akhirnya gue berkesempatan untuk buat konten lagi, dimana kontennya ini sesuai masih nggak jauh-jauh sesuai request kalian, ya. Oh ya, ini lagi hujan by the way, jadi kalau kalian dengar suara rintik-rintik sendu ya, mohon maklum ya. Nah, kita lanjut. Konten kita kali ini tuh masih sesuai request kalian, para Blay-Blay yang emang nyimak banget channel gua. Thank you so much sebelumnya atas semua support dan dukungannya. Makanya, jangan lupa untuk dipencet tombol like, tombol share, tombol subscribe sekarang juga untuk berkembangnya channel gua, biar gua bisa tetap terus memberikan konten-konten yang emang kalian pengen lihat gitu ya. Nah, lanjut ya. Kita bahas lagi. Konten kali ini tuh masih seperti yang gue bahas tadi, sesuai request kalian. Konten kali ini adalah bahas bursa Free Fire transfer selama off season nih ya. Setelah kemarin gue udah bikin konten bahas bursa transfer, kan banyak juga tuh yang minta konten-kontennya dibikin lagi gitu. Bursa transfer bang, bahas bursa transfer gitu ya. Oke, gue bakalan bahas beberapa yang udah terspill dan udah terpublish di Free Fire FYI. Seperti biasa, Jibrantot, mantap Jibrantot. Nah, ini sebelum kita lanjut lebih dalam, gue pengen disclaimer dulu sedikit. Kenapa kok lu bang ngambilnya infonya cuman yang dari Free Fire FYI? Nah, kalau gua boleh bersuara sedikit, sebenarnya banyak informasi yang gua tahu tapi belum elok untuk gua publish. Nah, ketika udah ada sebuah berita yang emang terpublish di akun-akun kayak model Free Fire FYI, UNB Aliens, atau media-media lain, nah itu gue ambil sumber dari situ aja gitu ya. Biar apa? Biar aman gitu ya. Tapi ya itulah dia ya. Kita masih bakalan bahas terus ini, dan nanti kalau apa yang udah gue tahu tapi belum di spill, one day ke spill juga di public, gue bakal bahas juga terus. Makanya kalau kalian setuju konten ini ada terus, coba komen kolom komentar dan sertakan alasan kenapa konten-konten bursa transfer ini harus diadain terus. Oke, Blay, without any further ado, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Dari sini gue mendapatkan sumber konten ya, dan Jibran juga sering tiktokan juga sama gue. So thank you so much Jibran untuk media platform yang cukup membantu banyak orang mendapatkan informasi. Jangan lupa di follow Free Fire FYI ya, Free Fire underscore FYI ini di follow. Alright, and next nih ada yang lagi anget-anget nih ya, udah kayak teh ayam. Ada apa dengan NGID Esports nih? Karena banyak banget beberapa playernya, atau bahkan kayak keseluruhan playernya tuh ganti username Instagram, enggak jadi NGID lagi. Nih kayak contohnya Rama NGID jadi Rama STR atau Rama Satria. Terus juga ada Bang Mehmet tuh, Bang Mehmet enggak Mehmet NGID lagi gitu, dan lain-lain gitu. Dan kawan-kawan yang lain itu semuanya enggak bersama dengan NGID lagi gitu, nama Instagram. Ada apa gerangan sih kawan gitu kan. Dan menurut gua ini ada something yang menarik gitu ya, karena ada spill yang mengatakan nih, iya nih, ada spill yang mengatakan, gue lihat ada spill di kolom komentar yang mengatakan kalau NGID ini diganti sama Rans Esports. Ini ada selentingan yang mulai beredar, dan untuk kebenarannya sendiri masih belum akurat. Jujur ini kayak masih opini liar, tapi lumayan relate. Karena di beberapa waktu lalu gue sempat tahu juga kalau Rans Esports tuh emang kayak dia kan sempat punya tim esports tuh dari komunitas. Nah, tapi dia kayak emang pengen bener-bener masuk ke Free Fire, masuk fokus ke Free Fire, dan mau coba cari tim yang emang bisa diakuisisi. Nah, jadi bisa aja ya, sekali lagi ini masih opini liar, bisa aja Rans Esports ini mengakuisisi NGID. Tapi untuk kebenarannya valid atau tidaknya kita belum tahu juga ke depannya kayak gimana, karena namanya negosiasi mungkin saja terjadi, tapi untuk deal apa enggak juga itu kita belum tahu gitu. Oke, so untuk informasi lebih lanjut kita tunggu aja info berikutnya. Semoga ada hasil yang positif dan tentunya bisa sama-sama enak gitu. Dari teman-teman NGID enak, dari Rans juga enak gitu. Atau mungkin Rans punya tim-tim lain yang di snap juga sama Rans Esports atau Rans Entertainment dari Raffi Ahmad ini. Coba buat yang tahu komen kolom komentar Rans tuh lagi nge-snap siapa aja, karena gue sebenarnya tahu, cuman gue diem aja dulu nih ya. Ini paling nggak spill yang mendekati benar lah, bisa gue bilang ya. Terlepas ini ada apa dengan NGID, ini gue belum bisa berbicara banyak ya. Cuman yang paling mendekati ya ini nih, kemungkinan ya diganti sama Rans Esports, kemungkinan. Tapi ya balik lagi, kalau gue emang sepertinya tidak benar atau salah, boleh koreksi di bawah di kolom komentar. Oke, teman-teman sendiri, Blay-Blay sendiri yang nonton gimana untuk FML Divisi 1 season 4 nya nanti kalau NGID diganti Rans? Setuju gak? Komen. Next.
ini nih, ada Dudes ya, dimana Dudes sendiri kita tahu di EVOS Junior itu udah resmi bergabung ke Eko Esports gitu ya. Nih udah ada kemarin tuh rumornya kan, ini sempat gue bahas juga, dan bener aja si Dudes nih masuk ke Eko Esports. Udah di announce juga di official Instagram Eko Esports. Congratulations untuk Dudes, semoga semakin gacor ya dan bisa berkontribusi banyak, apalagi kan Eko Esports masuk ke fase promosional untuk FFML gitu kan. Apakah dia stay di divisi 2 atau bisa promosi ke divisi 1? Itu yang menarik. Gimana pendapat kalian tentang Dudes yang join ke Eko? Akan lebih kuatkah atau malah menjadi satu insight baru untuk Eko? Atau mungkin lu nggak setuju kalau Dudes masuk Eko? Coba komen pendapat lo di bawah. Next, di sini ada Kiba ya dari EVOS Junior juga. Kiba Dudes tuh udah satu angkatan lah ya, pokoknya dari EVOS Junior besutannya Bapak Mr. Captain Sam 13 ya. Ini EVOS Junior Kiba itu resmi masuk NXL Liga Game menggantikan Kapten Cupai atau dapat tambahan amunisi baru nih, yaitu Kiba. Dimana kita tahu Kiba ini basically Kiba ini adalah bocil ya, bocil yang emang potensial dan udah dilirik sama Bapak Sam 13, dan alhasil dengan segala kerja keras Kiba dia berhasil masuk dibesut di EVOS Junior. Cuman karena ada kesempatan di NXL Liga Game, dia langsung join NXL Liga Game. Ini juga udah di-announce di NXL Liga Game. So, congratulations untuk Kiba. Semoga di NXL Liga Game bisa lebih bersinar gitu ya. Gimana pendapat kalian tentang NXL Liga Game Kiba yang baru aja join ya kan setelah Kapten Cupai harus farewell? Tulis pendapat kalian di bawah. Next, ini nih, ini juga nggak kalah menarik ya. Ada yang udah lama jadi isu ya kan, kayak kita tahu Zico tuh di RBR dulu isunya kayak banyak selentingan-selentingan yang cukup pro kontra gitu kan. Kenapa Zico keluar dari RBR? Padahal Zico bisa gue bilang sendiri adalah salah satu player yang cukup potensial ya di RBR itu sendiri. Zaman rivalitas Kuda Hitam sama EVOS tuh di Shipyard, di Bullseye itu ketemu mulu kan tuh di season 2 RBR. Nah, RBR waktu itu harus melepas Zico dan sekarang Zico resmi bergabung sama Eko Esports ya. Congratulations untuk Zico. Gue sendiri kenal Zico secara pribadi bukan cuma dari Free Fire doang, tapi dulu dia adalah salah satu pro player juga di League of Legends PC gitu ya, game MOBA PC yang kayak Dota. Jadi emang secara mekanikal dia tuh untuk main game tuh udah die hard banget, udah emang menguasai lah untuk main game gitu. Jadi nggak bakal diragukan lagi. Semoga aja hadirnya Zico di Eko nih bisa menambah power Eko Esports untuk bermain di fase playoff. Pendapat kalian sendiri gimana, Blay? Untuk Zico yang join ke Eko, apakah bakal lebih kuat? Apakah bakal jadi overpower? Karena di Eko sendiri udah banyak orang-orang hebatnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Next nih ya, ada yang namanya berita yang cukup menggegerkan gitu ya. Karena ada Bapak Zar atau Bang Fizar Kurniawan ini harus farewell dari RRQ Hades gitu ya. Farewell and thank you Fizar Zarki Kurniawan gitu ya. Dengan segala dedikasinya kemarin dia di FML season 3 kan sempat di-announce juga kalau dia jadi coach, sempat ada rumor-rumor juga dia mau farewell, dan bener aja ternyata dia farewell. Sayang banget, padahal gue berekspektasi banyak dengan comebacknya Bang Zar ini bisa menjadi satu amunisi tambahan untuk RRQ Hades, tapi karena memang persaingan juga cukup sengit ya kan di FML season 3, jadi bisa dibilang Bang Zar sendiri juga di sini kayak akhirnya sadar gitu kalau ternyata Free Fire sendiri ini semakin kompetitif, semakin berkembang, dan sayang banget. Gue sih jujur menyayangkan Bang Zar harus farewell, karena menurut gue ketika lu dapat kesempatan menjadi coach itu nggak bisa pembuktiannya dalam satu season jeder gitu. Lu harus kayak ada pembuktiannya tuh minimal setahun lah. Lu setahun untuk trial and error gitu, kemudian baru lu bisa kelihatan ada hasilnya gitu. Kalau untuk di waktu sesingkat cuma 3 bulan, menurut gue hasil belum tentu kelihatan gitu. Apalagi kayak kalau kita berbicara proses ya, banyak tim-tim yang berproses waktu itu kayak EVO sendiri. Setelah datangnya Street sama Abu itu harus melewati proses, dia kurang lebih setahun tuh dia puasa gelar ya kan, tapi habis itu baru proses dari hasil dari prosesnya tuh kelihatan gitu ya. Makanya gue jujur menyayangkan Bang Zar sendiri baru 3 bulan udah farewell gitu. Siapa yang juga sama kayak gue menyayangkan hal ini gitu, kayak harusnya Bang Zar tuh 2 season gitu baru kita bisa lihat gitu hasilnya bagaimana, apakah positif apa negatif gitu ya. Coba komen pendapat kalian tentang Bang Zar yang farewell tuh kayak gimana di kolom komentar. Next ini ada rumor-rumor. Ada rumor-rumor nih. Gue suka nih kalau kita berbicara rumor. Gue lihat dulu nih siluetnya sih kayak orang yang pernah gue lihat di FFML season 2 ya. Tunggu. F ke D. F
ke D. Coba kita lihat di sini. Yang pernah di tim kuning, Lizky si beban FT. Oh iya ini Lizky nih, ini Lizky. Kenapa F? Karena F itu namanya Lizky adalah Felixky gitu. Makanya nickname-nya Lizky gitu. Nama aslinya nih Felix. Cuman kalau ke D, tim e-sport yang namanya D siapa? Yang nama tim e-sportnya D itu siapa ya? Ada Dranik, ada Dewa United, ada siapa lagi ya? Coba. Ini ada slide postingan nih. Awan, Sky. Oh, Sky itu League Sky gitu ya. Iya, boleh. Ini clue-nya nih. Gibran boleh juga nih. Boleh. Oh, Zeus itu adalah dewa petir. Nah, kan? Berarti Lizky F ya kan. Terus ke D. D-nya ini berarti dewa gitu ya. Dewa United. Mungkin ya, ini mungkin. Karena ini masih konteksnya tuh rumor ya. Terlepas benar atau tidak ya kan. Ya kita doakan aja yang terbaik. Kalau seandainya Lizky join Dewa United, artinya Lizky membuktikan kalau Lizky masih layak untuk berada di scene e-sport gitu ya. Dan Dewa United sendiri kan juga nanti bakal main di babak divisi qualifier gitu ya. Semoga hasilnya bisa positif. Iya gak sih? Pendapat kalian tentang Lizky yang mungkin aja join ke Dewa United ini gimana? Tulis di kolom komentar. Next, ada rumor lagi T ke U. Tuh, ini siapa nih? Ini siluet siapa nih? Gue gak pernah lihat siluet ini. Tabul ke USA, topi jerami ke United. Gak ada, blok. Dix apa sih? Coba kita lihat dulu ininya ya. Oh, ini macan gitu. T itu tiger gitu. Terus, rame-rame. Orang rame-rame tuh bahasa Inggrisnya unite, bergabung, bersatu, unite. Unite nih. Ini berarti udah bener nih, unite nih kurang lebih nih ya. Terus T, tiger. Buat yang nggak tahu tiger siapa ya? Nih gua kasih tahu. Tiger sendiri adalah salah satu pro player yang sempat bermain di beberapa tim gitu. Yang salah satunya itu adalah Jet Esports. Tiger, kalau seandainya dia gabung ke Unite, berarti nih ada something yang lagi dipersiapkan sama Unite Esports nih ya. Mengingat Unite Esports sendiri kan main di divisi qualifier nanti, iya kan? Berarti ini kurang lebih mendekati benar nih, Tiger ke Unite gitu ya kan. Karena kan terakhir Tiger tuh udah nggak bersama Jet Esports, berarti kemungkinan Tiger ini next bakal ke Unite gitu. Pendapat kalian gimana? Pendapat gue pribadi sih, Tiger adalah salah satu player yang punya aim yang cukup tajam dan respon yang cukup cepat. Cuman emang temponya kadang dia suka belum menyesuaikan gitu. Mungkin dengan tim barunya atau Unite nanti super powernya dia bakal bertambah. Ya kita doakan aja yang terbaik lah ya, Blay. Oke, next. Ini nih, M ke U. Apa nih? Unite lagi. M ini siapa nih? Player Madrid nih. Tapi kalau gue lihat siluetnya, ini maybe gak sih? Ini maybe. Ini Rama ngapa nge-tag Marsha dong? Modric ke MU enggak. Nyaru. Mervin ke USA. Iya ini Mervin bisa ya. Ini bisa Mervin nih. Karena kalau Marsha nggak gini siluetnya. Tapi ini bisa maybe juga karena gue lihat kayak postur kepalanya nih mirip kepalanya Maybe. Menurut kalian ini Maybe apa Mervin? Atau mungkin kalian punya info lain? Coba komen di kolom komentar. Ini siapa? Gue bener-bener agak buntu ya. Ini siapa? Tapi yang kalau udah kayak gini berarti cluenya sama ini Unite nya. U-nya nih Unite nih harusnya nih. Menarik ya. Bursa transfer ya. Next. Tuh ini apa nih? Divisi 2 18 slot. Oh ini yang di vlognya Bang Fayat. Oke kita siapin. Coba kita play ya. Ingat Free Fire list divisi 2 akan bertambah slotnya. Dan akan jadi sekitar 18 slot. Sama dengan divisi 1. Wow. Artinya ada tambahan 6 slot. Kalau slot ini belum punya roster, berarti masih ada lowongan posisi sekitar 6 kali 24 orang. Oh ide. Rebut lah itu. Oke, berarti ini Bang Fayat lagi mencoba menjelaskan ke teman-teman komunitas di Karawang. Karena ini dia tuh lagi ada di offline-nya Karawang nih, turnamen offline Karawang. Ya, divisi 2 18 slot. Terus tadi berarti ada sekitar berapa orang gitu yang masih kosong lowongan. Nah, ini maksudnya tujuan Bang Fayat tuh mengencourage orang-orang atau teman-teman teman-teman player yang lagi ada di komunitas untuk semangat gitu. Mengejar cita-citanya mereka menjadi pro player gitu. Tujuannya sih kalau yang gue tangkap kayak gitu. Cuman untuk kebenaran informasinya, ini gue belum tahu nih apakah ini benar valid apa enggak nih divisi 2 nambah jadi 18 slot. Karena gue sendiri sebagai orang yang cukup mantau juga belum ada sounding kalau ini bakal valid jadi 18 slot gitu. Ya, kita doakan aja yang terbaik. Terlepas ini benar apa enggak. Makanya ini Bang Fayat bilang bakalan ada kesempatan dan rebutlah itu. Satu motivasi yang cukup positif menurut gue, tapi terlepas dari ini infonya benar atau tidak,
ya kita simpen aja itu dan kita lihat nanti ke depannya gimana. Semoga apa yang dibilang Bang Fayat ini benar gitu ya. Dan gue juga cukup antusias gitu. Kalau seandainya ini divisi 2 18 slot berarti bakal lebih seru. Menurut kalian kalau divisi 2 18 slot seru gak sih, Blay? Ya gak sih? Apalagi divisi 2 kan tadinya cuma 12 tim. Terus jadi 18 tim gitu kan, atau 18 slot. Wow, semakin seru dinamikanya harusnya ya. Siapa yang setuju kalau divisi 2 jadi 18 slot? Komen di kolom komentar, oke? Next. Nah, the one and only. Kabar tidak sedap juga datang dari arah Bang Fayat ya. Sesuai sama podcast Ngobrol Blay gue yang pernah dibilang Bang Fayat juga, kemungkinan 75% Bang Fayat tuh bakalan pensiun atau retirement gitu, retired ya. Thank you Coach Fayat ya. Bang Fayat artinya fix dia pensiun gitu ya. Dan emang udah rame juga kemarin dibicarakan. Ini gue bikin kontennya sedikit telat gak apa-apa, tapi masih relevan untuk dibahas juga. So, menurut kalian sendiri gimana tentang pensiunnya Bang Fayat? Gue sendiri jujur cukup gak kaget, karena emang dia banyak curhat ke gue secara personal, kayak dia cukup capek di scene kompetitif ini. Dan untuk sounding dia ke Aura atau tidak itu jujur sempet diomongin belum tentu jadi juga gitu. Karena emang dia lebih cenderung nih kayak pilihannya tuh antara dia lanjut ke Aura atau dia retirement. Dan chance possibility-nya tuh lebih besar ke arah dia retirement. Terakhir dia cerita sama gue seperti itu. Cuman kalau ternyata dia tiba-tiba join ke Aura, wah gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu deh tuh. Ya karena ya seperti yang kita udah lihat, paling tidak ini yang kita bisa percaya untuk saat ini. Official statementnya adalah Bang Fayat retirement. Pesan gue mungkin untuk Bang Fayat, good luck kedepannya gimana Bang Fayat. Itu semoga sukses terus dan sehat terus dan tetap bisa berkontribusi untuk komunitas. Karena harus kita akui juga Bapak ini menjadi salah satu Bapak komunitas untuk Free Fire gitu. Dengan segala antusias dan juga kontribusi yang dia berikan, udah banyak juga komunitas-komunitas jadi naik gara-gara dia. Dan ada wadah untuk komunitas berproses gitu kan, kayak Lead Scream gitu, kayak banyak program-program media itu berpengaruh banget tentunya untuk komunitas Free Fire. Gokil Bang Fayat. Gimana pendapat kalian? Haruskah Bang Fayat tetap pensiun atau Bang Fayat ayo dong lagi dong, satu season lagi dong gitu? Coba komen pendapat kalian di bawah. Lanjut ya. Ini berita yang cukup menarik ya. EVOS Thailand menjadi Phoenix Force. EVOS Thailand resmi merubah logonya untuk Free Fire World Series 2021. Ini penjelasan dari Mas Dean atau EVOS Lutz. Ya, Mas Dean sendiri atau EVOS Lutz sendiri adalah Head of Esports dari EVOS. Ya, jadi segala yang berhubungan dengan tim esports itu dikepalai atau diurusin lah sama Mas Dean gitu kan. Karena namanya aja Head of Esports, berarti kepala dari tim-tim esports yang ada di EVOS Esports. Kita lihat slide sedikit. Mas Dean, kok EVOS TH namanya nanti pas FWS jadi Phoenix Force sih? Biasanya EVTH, nggak dilarang kan sama pihak EVOS? Tadi dijawab sama Mas Dean di instastory, gak bisa pakai nama dan elemen-elemen sama or mirip-mirip. Jadi salah satu harus ganti. Yang ganti ya EVOS Thailand, jadi Phoenix Force atau Phoenix Force. EVOS ID ya EVOS Divine. Oke, tuh ya seperti yang udah kita bahas juga pas di konten gue drop zone FWS. EVOS Thailand kemungkinan bakal ganti namanya jadi EVOS TH. Karena dulu di FCS jadi EVOS TH, tapi ternyata malah jadi Phoenix Force gitu ya. So, tetap eksklusivitas konteks nama EVOS-nya tuh ada di Indonesia. Kita harus bangga sebagai Indonesia ya kan, Indo Pride, FF Indo bersatu ya kan. EVOS ID untuk EVOS Divine ya kan. Nah, ini ya, Free Fire World Series di Grand Final berarti EVOS TH-nya menjadi Phoenix Force nih di sini namanya ya. Ini sebuah info yang belum lama juga beredar gitu ya kan. Pendapat kalian sendiri bagaimana Blay tentang EVOS TH yang diganti menjadi Phoenix Force? Apakah namanya lebih kecil, lebih oke, atau EVTH is the best? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yes, segitu aja kurang lebih informasi yang bisa kita bahas ya di bocoran atau bursa transfer Free Fire off season gitu jelang FFWS. Banyak hal terjadi, ada yang farewell, ada yang join tim baru, dan itu semua tentunya bakal menambah dinamika gameplay dan juga keseruan dari Free Fire-nya itu sendiri. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton ya. Buat gue pribadi, untuk semua perubahan dan kayak ada yang masuk, ada yang keluar ini, semoga menambah keseruan dan hype untuk Free Fire-nya itu sendiri. Dan good luck buat semuanya yang mungkin ada yang farewell dan juga ada yang join. Semoga pilihan itu menjadi pilihan terbaik untuk abang-abang yang sedang bergelut di scene e-sport Free Fire. Oke? Dan gue juga
tetap mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan puasa. Semoga semangat puasanya. Jangan lupa untuk tetap dukung tim Indonesia nanti di kancah Free Fire World Series tanggal 22 dan juga tanggal 29 ya. Itu udah pasti, informasinya udah jelas. Tanggal 22 untuk play-ins, tanggal 29 itu untuk grand final. Oke. Dukung tim Indonesia apapun keadaannya, hashtag FIFUNDO bersatu. Dan kalau kalian setuju konten ini diadain terus, jangan lupa komen di kolom komentar dan sertakan alasannya. Atau mungkin kalian punya ide konten lain, boleh juga komen di bawah, nanti gue baca, gue simak. Oh ya, hashtag Tanya Blay dan juga Meme Blay masih terbuka lebar untuk dijadikan konten selanjutnya. Jadi komen aja hashtag Tanya Blay kira-kira pertanyaan kalian yang emang main kalian tanyakan seputar apapun, yang gokil-gokil kalau bisa. Dan Meme Blay kalau kalian punya meme-meme unik ya di Instagram, tag gue, jangan lupa follow gue di Instagram juga nih dengan @ajisfriend di Instagram. Pokoknya like, share, subscribe ya channel gue, biar channel gue semakin berkembang dan semakin menghibur untuk kalian semua. Thank you so much Blay udah nyimak nih sampai lama juga nih ya konten ya. Kalau gitu gue Ajisfriend disokin pamit undur diri. Mohon maaf kalau baik salah-salah kata. See you guys in next videos. Bye bye.